Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa ini. Calon presiden kita Anies Baswedan mempunyai partai politik. Kalau tidak, jangan harap untuk bisa menjadi seorang calon pemimpin di negeri ini. Orang cerdas satu ini digadang-gadang. Jika sampai dicalonkan menjadi kepala daerah atau calon gubernur DKI, mungkin akan menang satu putaran. Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat, dan ini bukan salah partainya, tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Jelajahi cara baru. Waduh, ini loh. Usai gagal nyapres, usai gagal maju di pilkada ini. Di pilkada 2024 ini Abah Anies Baswedan ini memberikan sinyal akan bangun partai politik ini. Waduh, partai politik baru ini. Waduh, kalau gini ya, aku jadi keinget omongannya Cak Imin kemarin tuh, beberapa hari yang lalu ini. Cak Imin itu bercerita kalau temannya pengen membuat partai dan tujuannya cuma pengen dipanggil ketum ini. Waduh. Apakah yang dimaksud Cak Imin itu ini, orang ini? Tapi juga saya juga nggak tahu sih. Gimana menurut kalian ini? Aduh. Mas Anies mau diriin partai, menurut saya jangan, Mas Anies. Kenapa Mas Anies jangan diriin partai dulu? Ini dua alasan saya. Pertama, Mas Anies, diriin partai itu butuh nama besar. Contoh, Bapak Yusril Iza Mahendra dan Bapak Amin Rais diriin partai PBB dan Partai Umat. Nama besar mereka aja tuh tidak bisa membuat partai mereka itu besar. Menurut saya, Mas Anies kalau dibandingin sama Bapak Yusril sama Bapak Amin Rais, namanya masih kalah jauh. Jadi menurut saya jangan diriin partai, Mas Anies. Alasan kedua nih, Mas Anies, diriin partai itu butuh waktu lama. Nah, Mas Anies kan mau jadi presiden tahun 2029. Kalau diriin partai sekarang, itu mau kapan jadi presidennya? Pak Prabowo aja bikin partai Gerindra itu tahun 2008. Tahun 2009 baru dapat 4% suara aja. Baru jadi presiden 16 tahun kemudian. Mas Anies mau kapan jadi presidennya kalau diriin partai sekarang? Menurut saya mending gabung partai politik aja, gak usah jadi ketum. Tapi pastiin Mas Anies diusung jadi presiden. Semoga pendapat saya didengar ya sama Mas Anies. Waduh. Mas Anies mau ini loh, dengarkan Mas Anies ini. Ya betul Bang, saya sangat setuju ya. Mendingan ya sekarang banyakin safari politik sajalah, diskusi tentang perubahan, ya semacam itulah. Tapi biarkan sajalah, ini Pak Anies mau mendirikan partai baru ini. Sebesar apa sih, bisa sebesar apa sih, dan biar tahulah pendukungnya itu siapa saja, itu anak-anak abahnya itu siapa saja ini.
Waduh, ini loh. Presiden 2029. Presiden 2029. Presiden 2029. Takbir. Waduh. Presiden 2029. Waduh, ini konsepnya gimana ini? Yang 2024 aja loh belum dilantik ini. Ini udah teriak-teriak Presiden 2029 ini. Waduh. Kemarin tuh jadi calon gubernur aja Gatot loh. Apa itu Gatot? Gagal total loh masa ya. Aduh, mbak gimana ya? Emang ini agak lain ini anak-anak bah ini. Kita lanjutkan saja. Nobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik becak, nggak naik jet pribadi saudara. Itu Raja Jawa asli. Kalau yang ini si Firaun Jawa ini. Waduh, ini jelas-jelas menyindir. Siapa itu? Apa Raja Jawa itu? Ya gimana ya? Ulama kan melarang kita untuk apa ya? Menceritakan orang lain dan berkata kotor. Tapi mereka kok begini ya? Mereka ini kok begini ya? Bicaranya jadikan malah kayak gibah lah, menggibahkan orang, sindir orang. Kok gini ya? Waduh, ini gimana menurut kalian kalau seorang ceramah seperti ini? Kan gak masuk ya? Waduh, janganlah. Ya katanya tadi apa? Fir'aun Jawa, yang katanya Raja Jawa itu menurutnya itu Fir'aun Jawa. Waduh, ini asli menyindir ini. Nggak baik loh. Ya gimana ya? Apakah penceramah itu dibenarkan untuk menyebar kebencian, untuk mengajak menghina, mencaci maki? Lah gimana ini? Gimana menurut kalian kan soal orang-orang yang seperti ini? Waduh ini. 2029 Anies Presiden. Partai Modern siap untuk Anies. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghadapi Pilpres 2029, Anies kita siapkan Partai Modern. Artinya apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa syarat untuk menjadi calon presiden harus didukung partai politik peserta pemilu. Waduh, ini segera deklarasi loh ini Partai Modern ini untuk kendaraan Anies 2029 ini. Waduh, ini ya apa-apaan lagi nih? Ya gimana ini? Ya. Itu di pasal 6A ayat 2. Berikutnya di Undang-Undang Pemilu pasal 222 ya. Seorang calon presiden dan calon wakil presiden harus didukung oleh partai peserta pemilu dan atau gabungan partai peserta pemilu dengan perolehan kursi 20% di parlemen atau setidak-tidak mempunyai suara 25%. Itu artinya apa? Artinya dengan melihat konstitusi negara kita bahwa seorang calon presiden di kemudian hari dia wajib hukumnya untuk mempunyai partai politik. Artinya wajib hukumnya dia. Kalau dia tidak mempunyai partai, jangan harap dia bisa menjadi presiden Republik. Ya. Karena itu konstitusi kita. Konstitusi negara Republik Indonesia mengatur seperti itu bahwa di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 amandemen, hasil amandemen di pas 1 di pembahasan tahap pertama itu sudah dijelaskan sekali
seorang calon presiden dan wakil presiden harus didukung oleh partai politik peserta pemilu. Tuh. Di Undang-Undang Pemilu sudah sangat jelas di pasal 222 seorang calon presiden harus didukung oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai pemilu dengan perolehan kursi 20% di parlemen. Oke. Atau setidak-tidaknya 25% suara rakyat yang sah. Artinya apa? Sudah saatnya calon presiden kita Anies Baswedan mempunyai partai politik. Kalau tidak, jangan harap untuk bisa menjadi seorang calon pemimpin di negeri ini kalau dia tidak memiliki partai politik. 2029 Anies Presiden. Waduh, ini masih lama loh Pak. Ini yang penting kan kursi di DPR dan koalisi partai lah. Dan itu pun kalau ada yang mau ini. Waduh. Coba kita baca komentar dari kalian ini. Waduh, ini ada Iof. Gak semudah itu Ferguson ini daftar di 2029 sebagai partai parpol tapi belum punya jumlah kursi. Ya gak bisa lah ini calonin jadi presiden nih, capres ini minimal 10 tahun lagi, itu pun kalau Anies masih ini gimana ini. Waduh gak berani saya ini. Ini ada Mat Jalu ini. Presiden baru aja belum dilantik udah deklarasi presiden 2029 ini. Anak abah memang agak lain ini, agak lain anak abah, agak lain abahnya, asik. Waduh, gimana ini? Kita lanjutkan saja. Batas akhir pencalonan kepala daerah telah habis. Dari setiap partai, masing-masing koalisi telah menentukan calonnya yang maju sebagai calon kepala daerah di setiap provinsi. Kita tidak sedang bercerita tentang siapa kandidat terkuat yang akan menjadi pilihan rakyat di saat pilkada serentak bulan November nanti. Dari sekian lama cerita tentang siapa yang akan menjadi calon kepala daerah di Jakarta, elektabilitas Anies Baswedan adalah yang tertinggi. Ya, orang cerdas satu ini digadang-gadang jika sampai dicalonkan menjadi kepala daerah atau calon gubernur DKI, mungkin akan menang satu putaran. Awal dari sebelum dilakukan pendaftaran calon kepala daerah di Jakarta atau calon gubernur, dengan begitu bersemangatnya, Anies Baswedan telah digadang-gadang oleh PKS, PKB, dan Nasdem di tengah jalan karena tidak sepaham. Nasdem keluar dari koalisi, begitu juga PKB, dan akhirnya PKS pun meninggalkan Anies. Peraturan tentang pilkada diubah oleh MK. Ya benar. Ada angin segar untuk PDI Perjuangan dan Anies. Tapi mereka bisa mencalonkan calon kepala daerah tanpa berkoalisi. Lagi-lagi Anies mendapat angin segar. Tapi di saat-saat akhir pencalonan,
Anies ditinggal oleh PDI Perjuangan. Waduh. Ya. Bener bang, ini loh. Gimana ya? Film India itu sedih, tapi ini lebih sedih nih cerita dari nasib dari Abah Anies ini. Waduh. Sedih tapi aku kok ketawa ya. Mantap bang, mantap ini. Tapi ini gimana ya, anak Abah ini masih apa ya, anak Abah ini masih keras kepala aja ini, dan gak sadar lah gimana ini, dan maunya pengen menang sendiri nih. Waduh ini. Ya lebih baik ini Pak Anies istirahat dulu lah. Istirahat dulu aja dulu secara, aduh serimpet kan jadinya ini. Waduh ini. Ya intinya Pak Anies ini suruh istirahat dulu lah, supaya nggak gaduh lah itu anak-anak Abah itu. Biar negara ini aman dulu lah, gimana ini. Ya kita lanjutkan. Pak Anies nuduh Pak Jokowi dan Pak Prabowo menyandra semua partai politik. Banyak kali cerita Pak Anies ini, aduh. Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat, dan ini bukan salah partainya, tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya. Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan, Pak. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya. Ada sesuatu ya. Dan sesuatu itu Adalah pengendalian. Oleh siapapun yang bisa memiliki kekuasaan, tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Aduh Pak Anies kemarin kalah di Pilpres, Pak Anies bilang curang. Sekarang gagal nyagup, ya nggak ada satupun partai politik yang mau mendukung Pak Anies. Pak Anies bilang semua partai politik tersandra. Ada pengendali kekuasaan. Itu siapa maksud Pak Anies? Ya. Omongan Pak Anies ini kemana? Lah ya, itu siapa yang dimaksud Pak Anies itu? Hayo. Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau bisa nebak itu siapa itu yang dimaksud Pak Anies itu. Aduh. Bapak nuduh Pak Jokowi, nuduh Pak Prabowo, yang jelas dong, jangan abu-abu, terang. Jangan karena kegagalan Pak Anies ya, ketidakmampuan Pak Anies meyakinkan masyarakat, meyakinkan partai politik, ya makanya gagal di Pilpres, gagal nyagup, ya. Jadi Bapak salah-salahkan Pak Jokowi, bilang tersandra lah, bilang pengendali kekuasaan lah, padahal Pak Jokowi partai pun nggak punya. Pak Jokowi itu Pak Anies, dia hanyalah seorang tukang kayu yang berhasil mengambil hati masyarakat. Ya, dia bukan seorang triliuner dan dia juga nggak punya partai kok Pak Jokowi itu Pak Anies. Tapi yang dia punya, senjata dia dalam berpolitik adalah apa? Kepercayaan masyarakat. Nah, itu pula yang Pak Anies belum punya. Kayak kalau Pak Anies punya, Pak Anies menang kemarin bos. Ya. Dan kalau aku jadi Pak Anies, aku lebih memilih untuk introspeksi diri. Kenapa mayoritas masyarakat tidak mau memilihku pada saat Pilpres? Kenapa di Pilkada Jakarta mayoritas partai politik tidak mau mendukung dan mengusungku, kan gitu. Daripada mengadu domba, sekarang memprovokasi, menjelek-jelekan pihak lain, lebih bagus introspeksi diri Pak Anies. Terakhir Pak Anies, kalau memang dari awal Pak Anies melihat partai politik ini semua sudah tidak beres, semua disandra kayak kata Pak Anies, kenapa Pak Anies tidak mengikuti jejak Pak Dharma Pongrekun, memilih menetapkan hati melalui jalur independen? Daripada di akhir begini nggak ada yang mau sama Pak Anies, terus Pak Anies komplain. Aduh, no komen lah aku Pak Anies, pusing. Sabar bang, sabar. Ini Pak Anies gimana ya, menuduh ada yang menyandra semua partai politik ini. Waduh. Atas gagalnya ia mencalonkan sebagai gubernur ini. Introspeksi dirilah Pak Anies. Waduh ini. Abah itu orangnya hebat, orangnya pintar. Emas tetaplah emas dimanapun berada ini. Abah Presiden RI di mata rakyat, di mata dunia dan akhirat, serta Abah wujud Imam Mahdi. Waduh, ngomong-ngomong udah pas belum saya jadi anak Abah ini? Kata-katanya itu loh, waduh. Ya kita lanjutkan. Jadi banyak pembenci Jokowi ini mengatakan setelah tidak jadi presiden Jokowi mau jadi apa?
hanya gelandangan politik. Hai, menurut saya itu hanya khayalan kalian saja. Harus diingat ya, masanya Jokowi, pendukungnya Jokowi itu lebih besar daripada masa partai Anda. Ya, tidak ada apa-apanya. Bahkan ya, setelah Jokowi tidak menjadi presiden pun nama beliau akan tetap harum. Bahkan menjadi pertimbangan hal besar di mana Jokowi berlabuh ya. Dan di tahun 2029 itu beliau akan mendukung siapa, disitulah akan menjadi gedoran kekuatan besar dari masa Bapak Jokowi. Jadi harus ingat itu ya. Bapak Jokowi pun ditawarin masuk partai sana sini, tapi Bapak Jokowi masih memikirkan itu. Karena apa? Tanpa partai pun Jokowi juga sudah memiliki masa. Bapak Jokowi mau bikin partai sendiri aja mampu gitu loh ya. Ya mohon maaf aja nih, bukannya sombong ya, tapi faktanya memang seperti itu. Jadi ya jangan banyak berkhayal ya. Jadi ya benar-benar ini Bapak Jokowi itu orangnya baik, mau jadi apapun namanya tetap harum dan tetap dikenang rakyat Indonesia ini. Saya pribadi juga bangga memiliki presiden seperti Pak Jokowi ini. Waduh, itu saya tidak akan pernah melupakan apa ya, ya punya presiden seperti Pak Jokowi ini sampai kapanpun ini. Masuk. Yang membuat jadi terganggu trust terhadap pemerintah itu bukan kritik, bukan pro kontra. Kritik itu sehat sekali. Jadi itu kayak obat lah, pahit tapi badan kita jadi sehat, kayak jamu lah. Pahit tapi buat badan kita sehat. Kritik, pro kontra itu sehat. Tapi ada juga yang jadi masalah itu DFK kita sebutnya. Apa itu Bang? Disinformasi, fitnah, kebencian. Nah ini menyenangkan ini, tapi itu racun. Orang bisa candu nih, tapi itu racun, bikin bangsa kita jadi sakit. Misalnya gini, ketika Pak Prabowo di IKN, Pak Prabowo bilang, ya membangun IKN itu nggak ringan, berat, tapi kita bisa lakukan itu. Terus kemudian tiba-tiba di judulnya Prabowo _2 membangun IKN berat. Itu disinformasi. Itu akan membuat terganggu emosi orang yang baca maupun orang yang dijadikan berita. Iya kan bisa begitu. Itu disinformasi. Nah itu toksik tuh, racun tuh buat bangsa kita. Bukan kritik itu. Nah ini harus dihindarkan. Saya bilang sama teman-teman, udah sekali dua kali saya bilang sama teman-teman, DFK ini racun. Membedakan antara kritik dengan DFK ini gampang sekali. Yang susah tuh memilihnya. Kita memilih kritik atau memilih DFK. Itu sama kayak makanan sehat sama makanan junk food. Sama junk food juga. Kita memilihnya yang susah. Membedakannya kita gampang. Mana yang kritik, mana yang pro kontra, mana yang DFK. Jelas bedanya di mana. Tapi ketika mau milih, nah itu galau kita di sana. Kalau kita ini nggak ada yang baca nih. Kalau kita pilih ini banyak yang baca kan gitu. Ini loh, sangat setuju loh Pak Hasan Nasbi ini. Tidak semua pintar itu bisa bijak ya Pak, bener itu. Dan Bapak ini salah satu orang pintar yang sangat bijak ini. Bersyukur banget ini Bapak, gimana ya, menjelaskan dengan sangat elegan dan adem lah. Waduh, ini ngeri banget ini Pak Hasan Nasbi ini. Salah satu orang yang gue kagumin ini, orang ini Bapak Hasan Nasbi ini. Selain Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini, keren banget ini, tenang dalam kondisi apapun. Dia sama seperti Pak Jokowi. Waduh, ini gimana menurut kalian nih? Dan itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga ya, subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.